Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang banget hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online Super Kids. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Super Kids kita hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nyanyi bersama-sama ya, yang semangat. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lebih semangat lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah
dikasihi Tuhan? Semuanya terlihat dari sini. Semangat semua. Sip deh anak-anak Super Kids. Sudah siap semua ya mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke, yuk yang sudah siap. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa ya sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau siapkan hati kami supaya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Yeay, luar biasa, sudah berdoa dengan baik, sikapnya sudah siap semua. Wah adik-adik, hari ini tanggal berapa ya? Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Betul sekali, 14 Februari. Wah adik-adik, tanggal ini adalah tanggal yang spesial loh. Tahu enggak tanggal apa hari ini? Ada yang tahu? Iya, hari ini tuh biasanya orang-orang tuh loh ngerayain yang namanya Valentine's Day. Atau yang namanya hari kasih sayang. Wah, senang sekali ya adik-adik ya. Biasanya kalau Valentine's Day ini apa coba yang keluar? Ayo. Banyak adik-adik, ada coklat gitu ya, ada bunga, ada boneka gitu ya. Semua pada dibagi-bagiin ke temannya yang dikasihi. Nah adik-adik, bukan cuma coklat dan boneka loh yang Tuhan kasih buat kita. Wah luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Yuk siapa yang dikasihi Tuhan angkat tangan. Siapa yang dikasihi Tuhan? Wih semua dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak Super Kids yang luar biasa. Oke, hari ini di hari kasih sayang ini kita mau membahas adik-adik, mau belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga bisa mengasihi sesama kita. Yuk kita belajar yang pertama. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi siapa? Adik-adik semua, termasuk Kak Gebi, termasuk Mama Papa, termasuk Koko, Cici, sepupu, saudara, semua dikasihi Tuhan. Oke, semua udah tahu ya Tuhan Yesus tuh sayang sekali, apalagi spesial buat anak-anak kecil ini, anak-anak Super Kids. Kok tahu Kak Gebi? Waduh dari mana? Jangan-jangan cuma asal bicara. Oh enggak adik-adik. Ada firman Tuhan, ada buktinya. Yuk sama-sama kita baca ya. Kita baca bersama di Markus 10 ayat 17. Yuk kita buka Alkitab kita. Sudah disiapkan toh Alkitabnya? Dibuka dulu. Dibaca Markus 10 ayat 17 ya. Ini tuh ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak. Ya kita baca yuk. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Waduh, luar biasa ya adik-adik ya. Di ayat 16 itu dikatakan ya, Tuhan Yesus memanggil anak-anak, terus dipeluk deh. Dipeluk terus diberkati. Bukankah itu tanda bahwa Tuhan tuh sangat sayang pada anak-anak kecil? Ya termasuk kita anak-anak Super Kids, kita juga anak-anak yang dikasihi Tuhan.
bukti lain kok Tuhan mengasihi kita. Salah satunya adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Raja di atas segala raja, mau turun dalam dunia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Supaya kita ini loh, orang-orang, anak-anak yang berdosa itu loh, enggak masuk dalam neraka, tapi diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Bilang dong, Tuhan Yesus. Ayo sama-sama bilang, Tuhan Yesus sarange. Oke, luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya kalau Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan juga harus memancarkan kasih Tuhan. Nah, Tuhan kan sudah kasih ke kita. Kita ini anak-anaknya harus memancarkan tuh. Disalurkan ke teman-teman kita. Selain teman-teman kita, siapa lagi yang harus dikasihi? Ayo, siapa lagi? Yang pertama, orang tua kita harus dikasihi. Yang kedua, keluarga kita harus kita kasihi. Yang ketiga, teman kita. Ayo, teman yang di Zoom. Kita juga harus dikasihi teman-temannya. Teman bermain kita, mungkin tetangga kita ya, yang kita suka bermain bersama. Main bola, main apa, enggak boleh kita bermusuhan. Kita harus saling menyayangi, saling mengasihi. Supaya mereka tahu, luar biasa anak-anak Super Kids ini ya, punya kasih kepada teman-temannya. Ya, terus siapa lagi? Orang di sekitar kita. Contohnya mungkin ada pembantu atau Pak Supir, mungkin ada orang yang jualan di depan rumah. Itu juga kita harus mengasihi mereka juga. Oke. Yang keenam, ini yang susah nih, siapa ya kira-kira yang harus kita kasihi ya? Ada juga orang-orang yang membuli kita. Ayo, siapa ya? Mungkin adik-adik ini pernah dibully. Mangkel gitu ya. Duh, orang ini ya kok membuli aku. Ya, kita nggak boleh memusuhi. Kita harus tetap mengasihi mereka. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ingat sama mengasihi orang yang membuli kita ya adik-adik ya. Kak Gaby jadi ingat cerita. Salah satu cerita di Alkitab yang juga ada hubungannya dengan mengasihi musuh kita. Siapa kira-kira ada yang tahu? Kisah apa ya? Nah, Kak Gaby akan berikan satu kisah, yaitu kisah Daud dan Mephiboset. Ada yang tahu nggak ceritanya ini ya? Ya, semua pasti tahu lah ya. Mungkin kalau lupa Kak Gaby ingatkan lagi. Di ayatnya di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Supaya kita sama-sama ingat, sama-sama kita belajar. Yuk kita buka dan kita baca bersama-sama. Oke? Siap? Sip. Yuk kita baca ya. A few inches later. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ke 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah dan berkata kepada Daud. Dan kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul.
nenekmu dan engkau akan makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah satu seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset tinggal diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin, adik-adik. Udah ingat ya ceritanya tentang Daud dan Mephiboset ini? Ceritanya itu pertama-tama Saul itu adik-adik adalah kakek dari Mephiboset. Nah, Saul ini karena iri hati dengan Daud mau membunuh Daud. Ya, Daud diam-diam mau dibunuh. Waduh, direka-rekakan yang buruk. Sampai akhirnya Daud tuh lari. Tapi adik-adik, Daud tetap mengingat kasihnya akan saudaranya yaitu Yonatan dari anak dari Saul. Ia enggak benci sama Yonatan walaupun Saul ayahnya. Sampai cucunya lagi yang Mephiboset itu Daud tetap mengasihi walaupun Saul itu ya ngejar-ngejar Daud bahkan mau membunuh Daud, tapi tetap Daud menunjukkan kasihnya sehingga Mephiboset juga akhirnya diangkat sebagai salah satu dari anak raja. Luar biasa ya adik-adik ya, kasih Daud ini mau menyebarkan kebaikan walaupun sudah pernah dibully, mau dibunuh, mau disakiti, tapi tetap mengasihi, tetap menunjukkan kasihnya. Wah, luar biasa sekali ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sama loh adik-adik. Meskipun kita mungkin di rumah pernah dibully, dimarahin sama teman-teman atau keluarga kita, tetap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau menunjukkan kasih kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pertama kali sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita anak-anaknya. Terlebih lagi anak-anak Super Kids yang spesial. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Oke. Nah adik-adik, Kak Gaby punya penutup yaitu video. Video ini akan mengingatkan kita adik-adik bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Yang paling dekat itu keluarga kita. Yuk kita saksikan video berikut ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati?
ya, Sofia. Ya, Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Wah, semua sudah lihat videonya ya. Bagaimana tadi kakaknya itu marah-marah sama adiknya karena adiknya tuh selalu bikin salah. Selalu memecahkan mainannya, merusakkan mainannya. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya menegur, kamu pun juga pernah berbuat salah. Kita semua ini pasti punya kesalahan. Makanya itu kita harus saling mengampuni, saling mengasihi, apalagi dengan saudara-saudara kita. Oke adik-adik, semuanya mendapatkan berkat dari khotbah hari ini. Kak Gaby berharap hari ini, di hari kasih sayang ini, di hari Valentine's Day yang spesial ini, kita tetap ingat akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anak Super Kids dan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Super Kids yang dikasihi Tuhan harus memancarkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin adik-adik Super Kids. Oke, siap, sip. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dengan doa. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami, ajar kami untuk selalu mengingat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami juga mau menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, orang tua kami, sekolah kami, kesehatan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Luar biasa sekali Super Kids sudah berdoa dengan baik, mendengarkan firman dengan baik. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you.